Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para Maha Mulia, kami datangkan tangan hadiratmu ya Rahim. Karena mudah-mudahan Kabupaten Pemalang tahun 2020. Untuk itu ya Allah Tuhan semesta alam, kami semua bertekad untuk selalu berbuat mensejahterakan masyarakat Pemalang yang bermartabat. Untuk itu ya Allah, limpahkanlah ya Allah pada kami ketepatan melanggar kebenaran dalam merencanakan kegiatan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta orang-orang yang berjasa pada bangsa kami. Ya Allah, mengintegrasikan sinkronisasi dan sinergitas antara lintas pemangku pembangunan di Kabupaten Malang serta sesuai sasaran dan pengawasan pembangunan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun rangkaian perencanaan pembangunan mencakup 5 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan politik, partisipasi pasif, atas bawah atau top down, dan bawah atas atau bottom up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta teknologi yang dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu, yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dan proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pemerintahan daerah yang terintegrasi sebagai plafon penyampaian dukungan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berbasis elektronik. Selanjutnya, mensikapi Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah harus segera melakukan penyesuaian regulasi menyangkut perencanaan, penganggaran, penata usahaan keuangan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus segera melakukan transformasi sistem perencanaan. Kegiatan pembangunan yang menjadi kesepakatan dalam musrenbang ini akan mencerminkan upaya optimalisasi dalam mengakomodir perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 5,7% pada tahun 2018 menjadi 5,8% pada tahun 2019, kita masih dituntut untuk bekerja keras dalam peningkatan derajat ekonomi dan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, angka indeks pembangunan manusia atau IPM masih perlu terus ditingkatkan. IPM Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 yaitu sebesar 66,32 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 65,67.
Secara pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, IPM Kabupaten Pemalang terus mengalami peningkatan, namun masih belum bisa mendongkrak posisi IPM kita yang masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Untuk itu diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua stakeholder untuk bekerja keras meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Masalah tersebut di atas, berbagai permasalahan mendasar yang juga perlu kita atasi, yaitu masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang. Data makro kemiskinan Kabupaten Pemalang saat ini masih menunjukkan angka 15,41%. Hal ini tentunya mengharuskan semua pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan derajat kehidupan masyarakat secara komprehensif dan menyeluruh. Selanjutnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya harus didukung aktivitas ekonomi masyarakat yang dinamis. Karena itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik dan memadai. Sementara saat ini masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dipelihara. Karena sampai dengan akhir tahun 2019, jalan dalam kondisi baik masih belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang untuk bersama-sama bahu-membahu melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan dan membawa masyarakat menuju Malang hebat yang berdaulat, berjati diri, mandiri, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan pada tahun 2021 sesungguhnya memiliki momentum yang baik dan strategis, karena tahun tersebut merupakan tahun terakhir dari pembangunan 5 tahun Kabupaten Pemalang 2016-2021.